Penduluan kebijakan pemerintah pembelajaran daring diterapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 diterapkan di seluruh menjajah pendidik formal. Dalam menerapkan dan mengeragam permasalahan yang muncul, salah satunya kebatasan orang tua mendampingi anak belajar khusus di tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini juga untuk dialami para orang tua murid di SDN Cilincing 1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Di satu sisi, orang tua siswa mendampingi pembelajaran daring yang muncul melibatkan orang tua muncul tatapan bagi orang tua berseragam tradisi merupakan terapan para siswa yang muncul kesilpinan anak. Tindakan tegas di samping secara demokrasi, namun upaya yang dilakukan para orang murid tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini menjadikan salah satu karena komunikasi orang tua dan anak tidak serasi. Dalam perkembangan serta didik pada jenjang SD adalah anak yang berada di pada rentangan usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan anak yang mendekati tepat, merupakan masa yang sangat penting yang bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini merupakan fondasi dan memiliki anak perlu mendorongkan dan mewakili oleh orang tua sehingga dapat berkembang dengan otominal dan berdasarkan latar belakang dari uraian permasalahan ini. Penelitian yang akan dianalisis berbagai komunikasi intersosial orang tua bagi pelajar dan teori komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan orang tua dan anak. Bila hubungan yang ini berkembang oleh orang tua yang tidak harmonis, misalnya tidak afektif kepada orang tua dalam memilih pola asuh dan pola komunikasi yang tidak dan adanya memuaskan serta menentangkan dalam keluarga, maka yang akan sesuai perjalanan antara ayah, ibu, dan anak. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teori intercassion dan simulasi mengenai pertemuan teori interkoremen dalam program pelajaran masa pandemi 19. Penelitian ini menelitikan fokusan pada proses komunikasi dan bentuk komunikasi internasional menggunakan teori interdestion simbol yang merupakan menekan pada utama interaksi manusia yang tindakan teori yang dikemukakan oleh Gunnar dan memiliki 3 konsep, yaitu mikir, konsep pendiri, dan masyarakat. Dalam teori komunikasi interaction ini mendefinisi sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang menggunakan akibat sosial yang sama. Medium percaya bahwa manusia harus mengembang pikiran sesuai interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini, pembahasan menjadi sebuah sangat penting karena interaksi pada orang lain dengan yang lain diwakili oleh bahasa. Pembahasan atau isi berdasarkan wawancara dalam melakukan penelitian terhadap informasi, yaitu bagian pola komunikasi yang dilakukan sehari-hari dan bagaimana pola komunikasi bapak dan ibu anak di rumah. Komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi dua arah dan timbal balik, yang dimana anak dan orang tua saling berkomunikasi dengan satu lain dengan ada proses utama timbal balik.
Dalam hal ini yang disampaikan oleh informasi kunci Ibu Budi dalam komunikasi dengan anak. Dan hambatan komunikasi dalam keluarga. Namun komunikasi yang terjadi dalam keluarga tentunya banyak hambatan seperti sering terjadinya itu kesibukan orang tua dan anak yang hendak dianggapi rentan komunikasi dalam keluarga. Banyak orang tua yang sibuk dengan kerja dan anak asik dengan main atau sekolah. Penelitian ini lanjutkan menanyakan hambatan apa yang terjadi dalam proses komunikasi antara anak dan orang tua dan bagaimana caranya orang tua mengatasi hambatan tersebut, dan B-nya menerapkan hukum kepada anak. Informasi IPE dan ITE menjelaskan pada kegiatan pembelajaran daring semasa pandemi 19 tidak menerapkan hukum. Alasannya kedua informasi yang tidak menerapkan hukum adalah pemerintahan menghukumkan pada anak yang tidak efektif dalam memberikan peringatan tentang pentingnya belajar. Kedua, menyatikan untuk lebih motivasi anak dengan edukasi, memberikan contoh dan merupakan bisa melihat secara interaksi dan dalam anak selama pelajaran berlangsung agar anak masa tenang dan lebih bisa konsentrasi. Dan yang C, menganggapi saat belajar daring. Ketika penelitian menanyakan pada keempat informasi yang terkait apakah orang tua meluangkan waktunya untuk mendampingi anak belajar beraktivitas belajar daring dan bagaimana caranya, berikut adalah penanggapan dari masing-masing informasi yang dilakukan. B. Konsep diri. Penelitian menanyakan pada informasi PSI melakukan guru bimbing kemahasiswaan di SDN Cilincing 1 menanggapi adanya kesulitan yang dialami oleh orang tua dalam mempelajari daring pada faktor penyebab yang sulit. Dan C. Masyarakat mengabarkan menghubungkan beberapa perilaku yang sulit disesuaikan oleh individu masyarakat yang ada sebelumnya. Individu menetapkan juga menciptakan dan membentuk oleh individu dengan melakukan tindakan mempelajari dengan orang lain. Masyarakat menjelaskan tentang hubungan orang tua dan anak dengan masyarakat sekitar atau dengan situasi yang sedang terjadi. Dan kesimpulan di sini saya mengambil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pola komunikasi interaction ke orang tua ke anak dalam program pelajaran daring di masa pandemi 19, orang tua selalu berusaha melakukan komunikasi interaction dengan anak dengan secara selalu berkoordinasi dengan belajar di rumah, berusaha mengganti guru yang lebih baik dengan cara membimbing dan mengawasi anak, mendampingi anak belajar dengan sabar dan tegar, dan memberikan anggapan sampai anak mengerti. Orang tua diharapkan selalu membimbing dan mendampingi dan menyediakan waktu untuk mendampingi kegiatan pelajaran anak selama pandemi COVID-19, dan orang tua harap selalu memberikan semangat serta motivasi kepada